ori si buntolan Dio juwe sama denge rai buti pinakolan ya. Hati-hati, serangan berikutnya. Ada apa ini? Hati. Apa-apaan kamu ini? Memangnya yang bisa pencak silat cuma kamu aja? Ibu juga bisa. Kamu mau lawan ibu? Enggak Bu. Maaf Bu. Saya nggak sengaja Bu. Maaf. Maaf. Kamu mau lawan ibu? Gini. Ibu juga bisa pencak silat. Hah? Mau lawan ibu? Yo, assalamualaikum Mas Piyu. Ini Pak Kades. Nah, Mas Piyu, saya minta besok pagi ketemu saya di kantor desa jam 8:30 ya paling lambat. Nah, ada sesuatu hal yang mau kita bicarakan. Karena Bapak ada program Bina Tani disetujui sama kabupaten. Bisa Mas ya? Oke, saya tunggu. Assalamualaikum. Sore banget pulangnya Pak, ada keperluan apa di desa? Oh iya Pak, Ya. itu anaknya Pak Arman baru pulang dari Luar negeri, Pak. ya. Anaknya pinter itu, dulu SMP-nya murid saya itu. Nah, sekarang dia pulang. Nah, ini tadi Bapak habis nelpon Mas Piyu, ya kan? Yang bilangnya Mas Piyu itu kan sarjana pertanian, kuliahnya di luar negeri. Kebetulan ada program Bina Tani, ya kan? Ini disetujui sama kabupaten. Ya, harapan saya Mas Piyu besok ketemu dengan saya, ya kan, kita musyawarahkan supaya Mas Piyu itu betul-betul bisa mengimplementasikan ilmunya dari luar negeri untuk desa kita. Setuju Pak, program bagus. Alhamdulillah kalau ibu juga setuju, ya kan. Nah, berarti ada harapan. Mudah Mas Piyu besok tidak ada kendala bisa ketemu sama Bapak. Teman-teman, itu tadi akhir cerita dari Panglima Solinjua. Pesan moral yang akan Happy sampaikan dari cerita Panglima Solinjua adalah jadilah anak penurut. Jangan melawan perkataan orang tua. Nanti kalau kalian tidak menurut perkataan orang tua, akan dimakan buto. Mau kalian dimakan buto? Happy juga tidak mau. Oke teman-teman. Oke. Nah, itulah akhir cerita dari Panglima Solinjua. Happy akhir teman-teman. Ya teman-teman. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Ibu, mau Iya. menjemput Rini. Mbak Viko ya? Rin, ada Viko? Kalau gitu saya permisi dulu, Bu. Ya, baik. Hati-hati ya. Iya, Bu. Permisi deh. Dekon. Salam. Mas Prapto, ada apa Mas? Bos ada Bu. Ada di dalam, ada perlu apa Mas? Saya mau ketemu. Oh iya Mas, silakan Mas.
Ada apa? Anak buah bapak mau ketemu Pak. Siapa? Mas Praku Pak. Suruh dia masuk. Cepat kalau disuruh. Assalamualaikum bos. Selamat malam. Malam. Duduk. Jadi, bagaimana dengan perkembangan tanah Pak Arman itu? Apakah dia bersedia menjual kepada saya? Gagal bos. Dia tetap saja tidak mau. Sudah kupaksa sama kawanku berdua. Tak mau juga dia tanda tangan surat tanah ini. Dasar bodoh kalian berdua. Tampang saja sangat, bodi besar, mengurusi urusan begitu saja tidak bisa. Urusan sepele itu yang nggak bisa. Mengurusi si tua bangka Arman itu tidak bisa. Mau jadi apa kalian ini? Berapa Bu? Nak Piko, ini upah kamu dalam beberapa minggu ini ya. Oh iya Bu. Tolong diterima. Makasih Semoga banyak berkah ya. Ya makasih banyak Bu ya. Sama-sama. Pak Bayo, Iya, Dak. selebihnya kita serahkan ke Maha Pencipta. Iya, Dak. Saya banyak berterima kasih. Datu sudah berusaha menolong dan ingin menyembuhkan anak saya. Ini pesan saya. Iya, Dak. Alangkah lebih baiknya Bapak ini kita bawa ke rumah sakit. Oh, begitu kah? Jika memang demikian, saya akan membawa anak saya Arman ini ke rumah sakit. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih, Dak. Sama-sama. Kak, Kak. Kenapa? Capek? Iya nih. Kak, Ya? main petak umpet aja yuk. Tutup mata kakak ya? Oke. Jangan ngintip ya. Oke. Udah. Sudah? Hitungan ketiga ya? Oke. 1, 2, 3. Ayo, gimana kamu? Bentar Kak. Ya? Kayaknya dari tadi ada yang perhatiin kita. Mana? Siapa? Sepertinya di balik pohon itu Kak. Iya, kayaknya di situ tuh. Woi, siapa di situ tuh? Keluar! Jangan cuma ngintip. Woi! Oh iya ya. Dengar, tamu yang dari Jakarta itu akan datang sepatu ya? Memang ada apa sih ya? Betul sekali Bu. Jadi tamu ayah dari Jakarta itu akan datang kemari untuk melihat lokasi tanah yang ayah tawarkan beberapa waktu yang lalu. Kabar-kabarnya sih tamu ayah itu ingin membangun suatu perusahaan di situ.
Wah, bagus sekali ya. Sebentar lagi kan desa kita menjadi ibu kota negara. Itu bagus untuk buat usaha di desa kita. Itulah Bondan. Makanya ayah mati-matian mengejar supaya tanah itu bisa cepat laku. Makan aja dulu kita. Siap ya? Ayo, ayah. Tempe, tambah lagi. Boleh. Ayo makan. Ini giliran kau, Bondan. Oke, saya minum ya. Tapi kau ingat ya, kau harus buat perhitungan dengan Viko. Gimana menurut kalian? Aku sih setuju aja. Kalau perlu, apa kita habisin dia? Oke, saya akan buat perhitungan dengan cara saya sendiri. Nah, ini tuh baru Bondan. Tapi ngomong-ngomong minumannya habis nih. Ayo kita sekolah lagi. Oh boleh, ambil lagi. Tapi aku kan tak punya duit kan? Kamu yang pergi beli aja. Saya yang bayar. Oh ya, memang kau bulan kamu memang kau. Kakek udah pulang. Iya, Piko. Kakek tadi dari kebun. Sini kak, duduk. Iya, Piko. Bagaimana keadaan ayahku? Alhamdulillah kak, keadaan ayah sudah semakin membaik. Sedang melukis rupanya. Iya kak. Piko. Kamu itu mengingatkan kakek ketika masih muda dulu. Kakek juga suka melukis seperti kamu. Oh ya kak? Artinya buah itu tidak jauh jatuhnya dari pohonnya. Luar biasa. Teruskan bakatku itu, kakek Bakro. Siap. Nah, kakek ingin tanya, seperti apa harapan dan cita-cita kamu ke depan? Viko lahir dari seorang anak petani kak. Dan Viko bangga akan hal itu. Jadi, apalagi Viko sudah lulus dari sarjana pertanian kak. Menyandang titel itu kak. Viko ingin meningkatkan kondisi atau usaha pertanian yang ada di sini kak. Wah, Dan Viko juga ingin merubah cara pandang atau mindset dari petani-petani yang ada di sini kak. Contohnya di Amerika, pekerjaan petani itu pekerjaan orang kaya loh. Iya. luar biasa. Jadi, apalagi pekerjaan petani itu merupakan pekerjaan yang mulia kak. Karena memanfaatkan potensi alam yang sudah Allah berikan untuk kita. Mudah-mudahan harapan dan keinginan serta cita-cita kamu dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Oh iya, kakek mau tanya lagi. Bagaimana kabarnya Rini? Kakek bisa aja. Kan Ayo. Viko udah berapa kali bilang kek, kalau Viko sama Rini cuma sekedar sahabat kek, sahabat dekat, nggak lebih. Jadi dari kelas 1 SD sampai lulus, Viko selalu sekelas sama Rini. Jadi Viko udah anggap Rini sebagai sahabat dekat. Begitupun dengan Rini juga udah anggap Viko sebagai sahabat dekatnya, nggak lebih kek. Syukurlah, kakek jadi salah paham. Kalau begitu kakek masuk dulu ya. Iya kek. Sambil melihat ayahmu. Ya kek, silakan. Ibu lagi jahit apa sih? Ini tetangga sebelah, Bu Marni, minta dibuatkan baju untuk acara besok. Oh. Vin, gimana kuliahmu nak? Alhamdulillah Bu, lancar-lancar aja. Ini lagi ngumpulin bahan
untuk skripsi. Vin, Ibu lihat kamu belakangan ini dekat dengan Viko ya? Ibu suka loh. Walaupun dia anak yang kurang mampu, Tapi dia orangnya sopan, pengertian dengan orang tua. Malahan ibu dengar belakangan ini dia udah lulus kuliah dari luar negeri. Ibu ini apaan sih? Kan ibu tahu sendiri kalau Rin sama Viko itu teman dari kecil. Orang aja yang beranggapan kalau kita ini ada hubungan. Silahkan Pak, monggo lewat. Assalamualaikum. Arman, saya datang menagih janji. Diam. Diam. Kau juga diam. Siap, Ustaz, siap. Arman, keluar kau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Suryo. Apa kabar Pak Arman? Baik Pak. Alhamdulillah. Jadi begini Pak, saya dengar kondisi Bapak saat ini sedang kurang enak badan. Adapun maksud kedatangan saya adalah melanjutkan omongan kita terkait pembelian lahan Bapak yang kemarin sempat kita perbincangkan. Terus terang, harga yang saya tawarkan ini Pak sudah di atas daripada penawar-penawar harga yang lain. Seperti Bapak ketahui sendiri, lokasi kita saat ini, daerah kita saat ini sedang menjadi sorotan dari dunia. Sepaku saat ini akan menjadi ibu kota negara. Jadi harapan saya Bapak bersedia untuk segera menandatangani kesepakatan ini Pak. Terima kasih Pak Suryo atas tawaran tanahnya terhadap tanah saya. Sebelumnya saya mohon maaf, ini akan menjadi pertimbangan saya bersama keluarga, apakah tanah itu akan jadi saya jual atau tidak. Apalagi Bapak tunggu. Bapak sudah sangat bertele-tele. Bapak sudah benar-benar menyita waktu saya. Sudah, segera tanda tangan ini. Ayolah Pak, segera tanda tangan ini. Apalagi mau Bapak tunggu? Sekali lagi saya mohon maaf Pak Suryo, tanah ini akan saya pertimbangkan kembali bersama keluarga, apakah tanah ini jadi saya jual atau tidak. Sudahlah Pak, Bapak terlalu bertele-tele. Bapak terlalu banyak membuang waktu saya. Terima kasih Pak. Oh, nah Arman, bagaimana kesehatanmu nak? Alhamdulillah Pak, sudah agak perbaikan. Alhamdulillah kalau begitu. Saya dengar kamu ingin menjual tanah tersebut. Dan akhir-akhir ini saya lihat Pak Suryo sering menemui Arman. Ya barangkali ingin membujuk agar tanah itu bisa laku terjual. Bukankah begitu? Atau memang ada keinginan ingin menjual tanah tersebut? Sepertinya betul Pak, saya akan menjual tanah yang ada di sebelah karena juga untuk kebutuhan keluarga kita juga sangat banyak keperluannya, mengingat juga Sepaku telah ditunjuk menjadi ibu kota negara. Insya Allah tanah yang akan saya jual akan menutupi kebutuhan keluarga kita. Oh,
Oh, itu alasannya sehingga Arman mau menjual tanah itu. Ya, kalau Bapak boleh menyarankan, pikir-pikir dulu, dipertimbangkan dengan masak-masak. Jangan sampai Arman menjualnya, di akhir kemudian timbul rasa penyesalan. Ingat Arman, tanah itu satu-satunya harta yang kamu miliki. Sudah barang tentu, Viko sangat membutuhkan tanah itu. Apalagi anakmu sekarang kan sudah menjadi insinyur pertanian. Dia sudah barang tentu, dia butuh tanah untuk menggarap lahan sesuai dengan profesi atau skillnya. Itu harapan saya kalau sekiranya Arman jangan menjual tanah itu. Bagaimana? Baiklah Pak, saya akan pertimbangkan. Mas, permisi. Iya Mas, ada apa? Saya mau ketemu sama Pak Kades. Oh iya. Silakan Mas. Ya, makasih Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kades. Silakan duduk. Gimana kabarnya adik-adik semua? Alhamdulillah, sehat Pak. Mas Viko, Mbak Rika dan Mbak Santi, saya sengaja mengundang kalian ke sini karena saya mendengar informasi Mas Viko ini adalah seorang sarjana pertanian. Iya Pak. Nah, satu-satunya yang ada di desa sini, desa kita adalah desa pertanian. Kondisi desa kita adalah banyak petani, ya kan? Kembangkan ilmu kalian untuk di desa kita supaya desa kita bisa menjadi percontohan untuk desa-desa yang lain. Jadi saya minta ke Mas Viko sebagai seorang sarjana bisa mengimplementasikan ilmunya untuk masyarakat kita yang bertani. Siapa? Supaya bisa menjadi contoh untuk desa-desa yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Untuk Mbak Rika dan Mbak Santi, kebetulan saya menerima undangan dari Dinas Pariwisata. Yang intinya di undangan itu adalah untuk menampilkan tari-tarian di ibu kota. Saya yakin kalian mampu gunakan kesempatan ini. Selamat berkarya, selamat berprestasi. Siap? Siap. Permisi Tuan, kopinya. Makasih kek Tuan. Bondan, ya. Mau kemana kamu? Mau keluar sebentar ya? Duduk, saya mau bicara. Ya. Jadi, ayah dengar kenakalanmu saat ini di luar sudah sangat menjadi-jadi. Ayah, sebagai orang terpandang di kampung sini, sebagai orang terkaya di kampung sini, jujur, malu punya anak seperti kamu. Kamu lihat itu si Viko, anak dari Arman. Kuliahnya udah selesai. Sementara kamu apa? Sekolah tidak pernah lulus. Mau jadi apa kamu? Dengar kamu Bondan? Paham kamu? Paham ya?
kamu. Turun. Nah, apa sih maunya? Maksudmu apa sih, Bondan? Kamu jadi masalah sama aku? Apa sih maumu? Aku di tengah-tengah jalan kayak gini sama Rini, kamu hadang sembarangan. Ini pacar saya. Ya, terus salahku apa? Sudah banyak kamu. Kamu cari masalah sama aku? Kak, nggak usah diladenin. Kalau kamu cari masalah sama aku, ayo aku ladenin. Ayo. Nggak usah diladenin. Enggak, biar kakak kasih pelajaran ke dia. Hei, sudah berhenti. Ada apa ini? Ada apa ini? Ini loh Pak, tadi saya jalan-jalan sama Rini dan dihadang sama Bondan. Iya Pak, iya Pak. Kenapa? Masalahnya apa? Kok sampai berkelahi di tengah jalan seperti ini? Mungkin Bondan yang bisa jelasin. Dia Kenapa cari masalah. Bondan? Ya pacar saya, Pak. Kata siapa? Oh alah, sudah. Ini cuma masalah sepele seperti ini sampai berkelahi. Sudah, yang penting sekalian kalian bubar sekarang. Ya, pulang ke rumah masing-masing. Kamu Bondan, sering sekali bikin masalah. Lagi-lagi kamu kelahi dan kelahi terus. Sudah kamu, pulang sana. Iya, Pak. Iya, Pulang. Pak. Pulang sudah, pulang. Pulang ya, pulang ke rumah. Ayah minum kopi dulu ya. Iya nak. Terima kasih. Iya. Gimana keadaan ayah? Alhamdulillah nak, sudah baik. Piko, ayah minta maaf. Selama ini ayah masih belum bisa membuatmu bahagia. Tapi ayah berpesan, suatu saat jika ayah tidak ada, jadilah kamu sebagai anak yang bermanfaat bagi masyarakat, negara dan juga negara. Ayah nggak boleh ngomong kayak gitu. Viko janji, Viko sampai kapanpun akan merawat ayah sampai sembuh. Ayah jangan khawatir ya. Terima kasih nak, ayah sayang sama kamu. Viko juga sayang sama ayah. Ayo senyumnya anak-anak. Senyum semuanya. Buka, tutup, putar. Hormat. Samping. Tengok ke depan. Tengok samping dari sebelah sana. Ya. Tutup. Ayo, Sipa, senyumnya. Mana, Nak? Ya, terus buka lagi. Ayo, tutup lagi. Ke depan, ke kiri, pandangan, ke depan lagi. Ke kanan, putar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat desa. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pemuda lulusan Harvard University yang mendedikasikan hidup dan pendidikannya untuk masyarakat desa. Hari ini beliau akan memaparkan mengenai teknologi dan informasi terkait dengan pertanian serta perkebunan yang ada di desa. Untuk itu mari kita sambut dengan meriah saudara kita Viko, Bachelor of Science. Kami persilakan Mas Viko. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan perkembangan pertanian yang ada di Sepaku. Mengembangkan pertanian yang ada di Sepaku di wilayah kita saat ini, yakni ibu kota negara.
Gangguin aku. Awas lo ya. Rin, awas jalan dulu ya. Oh iya. Kak, lihat lukisannya dong. Jangan. Ini masih belum selesai. Gak apa-apa, lihat. Wah, ternyata kakak pintar ngelukis juga ya. Iya, aku juga senang kalau lihat lukisan ini. Gimana? Bagus nggak? Bagus banget. Syukurlah. Oh iya, dia kemana ya? Oh iya ya? Gimana dia? Nabika, ayahmu meninggal. Ayahmu meninggal. Nabika, ayahmu meninggal. Jangan mungkin. Ben, kalau gitu aku pulang dulu ya. Iya kak, cepetan kak. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Kenapa ninggalin Viko? Sabar. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizil Ayah, kasihan sama Viko ya. Kenapa ayah pergi secepat ini? Viko, kamu yang sabar ya nak. Ikhlaskan ayah. Yang ikhlas, tawakal ya. Rupanya kamu ada di sini. Viko. Kakek, kakek kok tahu aku di sini kek? Iya. Kakek sudah mencarimu kemana-mana. Bahkan kakek tanya sama Rini, kamu lagi ada di mana? Tidak tahunya ada di air terjun apa namanya ini? Kembinus. Iya kek. Viko, kamu harus sabar dan sabar. Kepergian ayahmu anggap saja merupakan sebuah keikhlasan, ketulusan. Karena kematian siapapun kita pasti akan dijemput. Untuk itu kamu harus sabar dan semangat, ya? Iya kek.
Ini apa itu? 2 hari yang lalu ketika ayahmu sebelum meninggal, dia menitipkan surat untukmu. Terimalah. Nah, sekarang aku tinggal dulu. Ya? Jaga diri baik-baik. Ya. Untuk anakku, Viko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viko, mungkin pada saat kau membaca surat dari ayah sudah tidak ada di dunia ini dan tak bisa mendampingi kamu lagi. Viko, perlu kamu ketahui nak, ayah tidak jadi menjual tanah ayah kepada Pak Suryo. Ayah titipkan tanah ayah untuk kamu kelola. Jadilah petani yang bermanfaat dan menginspirasi petani lain. Gunakanlah ilmu pertanian yang kau pelajari di bangku kuliah. Jadilah petani yang bermanfaat dan menginspirasi petani lain. Gunakanlah ilmu pertanian yang kau pelajari di bangku kuliah untuk dapat mensejahterakan petani-petani yang ada di daerah kita. Ayah bangga padamu nak. Ayah titipkan juga kakekmu, kakek Bayau. Jaga baik-baik beliau. Beliau juga harta ayah yang paling berharga. Semoga hidupmu penuh keberkahan. Ubahlah petani-petani Indonesia menjadi petani modern, sehingga mereka dapat mensejahterakan keluarga mereka. Ayah yang menyayangi, Arman. Rin, coba lihat. Pemandangan yang begitu indah. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat manusia, untuk mengembangkan potensi alam yang ada. Saya yang lahir di Sepaku ingin mengembangkan potensi usaha pertanian yang ada di desa kita. Dan untuk apa? Untuk masyarakat kita agar lebih sejahtera nanti. Iya kak, Rini doain semoga kakak bisa menggapai cita-cita kakak dan sukses terus ke depannya. Amin. Kak, lihat, Bunda datang lagi. Hati-hati kak, jangan-jangan dia mau cari masalah. Gak apa-apa, kamu tenang Rin. Kamu ngapain Bunda? Mau cari masalah lagi? Bondan, mau apa kamu sama teman-teman kamu kesini? Tunggu sebentar, Fit. Saya datang ke sini sama teman-teman saya. Saya ingin minta maaf kalau saya punya baik salah sama kalian berdua. Ya, saya maafkan. Begitu pula dengan Rin. Ya kan, Rin? Dan sebenarnya kamu nggak baik salah juga sama saya. Tapi di sini saya ingin mengajak kamu untuk bersama-sama mengembangkan desa ini. Bagaimana? Oke. Setuju ya? Setuju. Aman.